Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Pada kesempatan kali ini aku mau bahas mengenai KB pasca persalinan. Yuk simak video ini sampai habis ya. Sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe di tombol di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian ya. Kehamilan dapat terjadi dalam waktu 45 hari setelah melahirkan. Penerapan KB pasca persalinan sangat penting dilakukan karena kembalinya kesuburan pada seorang ibu setelah melahirkan tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi sebelum datangnya siklus haid, bahkan pada wanita yang sedang menyusui. Kontrasepsi setelah persalinan sangat dianjurkan bagi ibu dan pasangan, tentunya dengan memilih kontrasepsi yang aman bagi ibu dan tidak mengganggu produksi ASI. Jadi, ibu yang baru bersalin tidak dianjurkan untuk langsung hamil lagi karena butuh interval waktu sampai dengan organ reproduksi kembali normal dan siap untuk dibuahi. Jadi dengan ber-KB, pasangan dapat mengatur jarak antara kelahiran sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu, kesejahteraan ibu, serta harapan hidup ibu dan anak. Nah, apa itu KB pasca persalinan? KB pasca persalinan adalah pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi langsung atau segera sesudah melahirkan sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. Kenapa sih perlu untuk KB pasca persalinan? Tujuan dari KB pasca persalinan ini adalah yang pertama, untuk mengatur jarak kehamilan dan mencegah kehamilan yang terlalu dekat. Yang kedua, untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Yang ketiga adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, agar ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya sendiri, anak, dan keluarga. Dalam KB pasca persalinan ada beberapa jenis yang bisa dipakai untuk ibu menyusui. Yang pertama adalah KB IUD atau AKDR. IUD ini adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. IUD merupakan alat kontrasepsi jangka panjang yang dilakukan dengan cara memasukkan alat IUD ke dalam rahim. AKDR atau IUD ini dapat dipasang selama 10 menit setelah plasenta terlepas dari rahim. Jadi saat melahirkan, segera setelah plasenta lahir langsung bisa dipasang pada ibu yang baru melahirkan. IUD ini tidak mengganggu produksi ASI sehingga dapat digunakan pada ibu yang menyusui. Selain sangat efektif dan aman, IUD ini juga dapat dicabut kapan saja tergantung kapan ibu ingin melahirkan lagi. Untuk jenis IUD sendiri ada yang jangka 3 tahun, 5 tahun, sampai dengan 10 tahun. Yang kedua adalah implan. Implan merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang berbentuk menyerupai tabung kecil sebesar korek api yang dipasang di bawah kulit pada lengan atas. Pemasangannya menggunakan alat khusus yang disuntikan atau dipasangkan di bawah kulit pada lengan atas. Implan ini dapat segera dipasang pada beberapa saat setelah melahirkan. Implan ini juga tidak mengganggu produksi ASI sehingga aman dipakai oleh ibu menyusui. Masa pakai implan ini bisa dipakai hingga 3 tahun. Metode berikutnya adalah kondom. Kondom merupakan metode kontrasepsi jangka pendek yang bisa digunakan pada pria. Kondom ini digunakan secara baik dan benar akan sangat efektif sebagai alat kontrasepsi. Jadi selain tidak mengganggu produksi ASI, juga tidak berefek samping pada ibu, sehingga aman digunakan untuk ibu menyusui. Yang keempat adalah suntik 3 bulan. Suntik KB 3 bulan merupakan metode kontrasepsi hormonal yang disuntikan setiap 3 bulan sekali. Suntikan 3KB 3 bulan tidak mengganggu produksi ASI sehingga dapat digunakan oleh ibu menyusui. Suntik KB 3 bulan dapat diberikan 6 minggu setelah persalinan.
Yang kelima adalah pil KB progestin atau mini pil. Pil KB progestin atau mini pil ini adalah pil KB khusus untuk ibu menyusui. Mini pil ini merupakan metode kontrasepsi jangka pendek yang bersifat hormonal. Mini pil ini mengandung progestin yang tidak mengganggu produksi ASI, sehingga dapat digunakan bagi ibu yang sedang menyusui bayinya. Mini pil dapat segera digunakan pada ibu pasca bersalin. Jadi setelah melahirkan, ibu dapat langsung mengkonsumsi mini pil. Selanjutnya ada metode amenorelaktasi. Metode amenorelaktasi merupakan metode kontrasepsi alami. Metode amenorelaktasi ini merupakan kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif tanpa pemberian tambahan makanan apapun ataupun minuman apapun lainnya. Dalam menggunakan metode amenorelaktasi, ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi sehingga metode amenorelaktasi ini bisa efektif dipakai. Yang pertama adalah aktif menyusui atau memberi ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa diberikan tambahan makanan apapun ataupun minuman apapun termasuk susu formula. Jadi full ASI selama 6 bulan. Lalu yang kedua adalah bayinya berumur kurang dari 6 bulan. Jika sudah lebih dari 6 bulan, maka metode ini tidak efektif lagi digunakan. Lalu yang ketiga adalah ibu belum mendapatkan menstruasi sejak selesai nifas sampai dengan usia bayi berumur 6 bulan. Nah, itulah penjelasan beberapa jenis KB pasca persalinan. Jadi ibu-ibu bersalin bisa memilih dari beberapa jenis-jenis KB yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari IUD, implan, suntik KB 3 bulan, mini pil, kondom, dan metode amenorelaktasi. Dari keenam metode tersebut semuanya aman dipakai oleh ibu menyusui. Cukup sekian dulu untuk penjelasan video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum, bye-bye.